akan ada orang yang menemanimu berjalan, tapi tidak bisa menggantikanmu untuk berjalan. Jadi kaki yang dititipkan Allah untuk berjalan itu adalah kaki yang harus kita langkahkan sendiri. Kalau menemani berjalan ada, tapi untuk menggantikan sebagai kaki untuk berjalan tidak ada. Bukankah setiap orang dicatat Allah dengan jalan hidupnya masing-masing? Yang menemanimu akan ada, ya bisa banyak, bisa sedikit. Tapi untuk menggantikan jalan, tidak ada yang mau. Tukar nasib, tidak mau. Apa yang sudah kita alami dan jalani, tadi saya bilang, ini startnya ya. Kita pakai istilah Quran aja. Ujian keburukan 2137. Ujian keburukan, ujian kebaikan. Kalau pakai 2135, dia dibagi dua, keburukan dan kebaikan. Lalu ada turun ilmu respon di sini, yaitu di sini pakai sabar, ada ridho, ada ikhlas di sini. Yang kita pakai di Universitas Kehidupan IRS, ikhlas, ridho, sabar. Di sini dapat ujian kebaikan, syakar, bersyukur. Maka kata Rasulullah, orang ini dapat kebaikan, istilah lain kemuliaan, kebaikan, kemuliaan. Lihatlah startnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keburukan, kebaikan, sabar, syukur. Endingnya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi startnya bisa beda, tapi finishnya sama. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah itu ajaba min amril mu'min. Apa yang bisa bikin kita sampai ke nomor 3? Apa yang bisa bikin kita mempraktekkan nomor 2? Ini kalau antum pakai analogi itu yang paling gampang burger. Paling gampang nengoknya. Roti, daging, roti. Dagingnya tuh, nah ini mungkin istilahnya burger kehidupan gitu lah gitu. Tak ada cerita lain, itu ya. Ngapa istri saya kena tabrak ya? Ngapa ini ya? Kalau mata jahat, ya kita akan bilang kau kurang sedekah, itu mata jahat. Kalau mata iman, dibilang astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau memang ini cara engkau untuk membuat saya muhasabah, introspeksi, semakin dekat dan ingat ya. Tak ada cerita lain nih bang. Itu ya terus berputar. Ada masanya kita dikasih ujian keburukan. Apakah kau bersabar? Kata Allah. Bisa ridho enggak? Karena yang bisa kembali ke Allah itu adalah orang yang ridho kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kan 3. Nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu lawamah dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Sering kita dengar dari ustaz-ustaz, sering kita dengar dari guru-guru kita. Kita beramal soleh itu cari ridho Allah, cari ridho Allah. Lah, cemana mau dapat ridho Allah? Kau tak ridho dengan ketetapan Allah. Untuk ngetes kita nih ridho enggak dengan ketetapan Allah, ya dikasihlah tuh tak berduit. Dikasihlah tuh fase-fase enggak punya uang, dikasihlah tuh fase-fase keinginan kita enggak terwujud. Harapan kita nikah sama A, yang terjadi nikah sama B. Jadi burger kehidupan tuh yang tengah yang penting. Makanya Yaman bedakan warnanya tuh. Nanti kalau kawan-kawan bikin. Jadi sebenarnya kalau ada orang datang bang, orang curhat atau apa gitu, kasih ya ini dah. Endingnya pasti kebaikan dua-duanya. Tapi kalau benar responnya, kalau salah responnya habislah. Ini yang diperlukan tuh ilmu. Yang dibutuhkan adalah iman, belajar. Belajar tuh kan bukan cuma apa yang dibaca di buku,
Tapi kadang-kadang apa yang kita rasakan dalam kehidupan, abang kakak pernah kena apa bahasanya, caci maki atau kena seranah orang gitu, dilabrak orang, pernah? Tapi pelajarannya adalah, oh sakit ya kena gitu kan ya. Ridho dengan ketetapan Allah. Tapi apa masih tetap boleh merasa dizolimi ya Yaman? Merasa dizolimi itu kalau bikin abang kakak jadi dapat ridho Allah, lanjutkan ya. Nabi Yunus tuh merasa dizolimi, Nabi Adam merasa dizolimi sama iblis gitu. Selesai enggak masalahnya? Zolim enggak boleh, merasa dizolimi juga enggak boleh dalam Islam tuh. Karena merasa ini yang bikin setan tuh nongkrong di situ. Merasa. Kalau pintar merasa bagus, merasa pintar iblis ada di situ. Soleh bagus, tapi merasa soleh sesat. Ngapa Walid minta cuci kakinya? Kenapa Walid ngerasa boleh menikah batin? Ada yang tersinggung, ada yang muhasabah. Ilmu apa? Ilmu respon. Makanya Rasulullah tuh cerita, kalau umatku ini akan dapat dua, ini udah pasti. Pasti dapat keburukan, pasti dapat kebaikan. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku pasti tambah. Tapi kalau kau kufur, azabku amat pedih. Kan harusnya kan kalau benar, kalau bersyukur tambah, kalau tidak bersyukur kurangilah gitu. Ini enggak dikurangi, dia azab langsung. Kita sampai detik ini ya Bang Aka masih belajar menyadarkan diri sendiri. Karena tadi ada yang bisa menemanimu berjalan, apakah istri, apakah suami, apakah teman sepengajian. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan kau melangkah. Misalnya abang kakak sudah memilih hadhihi sabili, ini jalan aku nih di masjid misal gitu. Ada yang nemankan abang? Ada. Tapi menggantikan abang melangkah? Jadi istri dengan segala konsekuensinya, berdarah, melahirkan, menyusui, mengantuk, ngurus anak, fitrah kan? Hidup yang dikasih Allah dua pilihan berulang-ulang. Habis buruk, baik lagi, buruk lagi, baik lagi, terus. Jadi yang atas, ini yang ini sebuah sunnatullah yang terus berputar, yang tidak boleh diganti, respon tengah-tengahnya. Sabarnya, syukurnya. Sabarnya, syukurnya. Sabarnya, syukurnya. Terus berputar. Sampai kapan Ayaman? Tidak lama. Sampai mati. Sampaikan ulang ini ke istri, ke anak. Sampaikan ulang ini ke orang-orang yang mau dengar. Karena kita akan selalu ada di pilihan ini saja. Yang berjalan tetap harus kita Bang Aka. Yang menjalaninya harus kita. Yang melangkah tetap harus kita. Sedekat-dekatnya pasanganmu, tetap nanti kalau kau mati sendiri. Anak-anak juga gitu, pesankan dia, nak, ayah nih tidak bisa jamin hidupmu karena ayah bukan Tuhan. Yang menjamin hidupmu nak adalah yang menciptakanmu. Maka orang tua berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kemaksiatan, meminimalisir rezeki haram, meminimalisir harta haram harta haram, meminimalisir peluang-peluang maksiat dengan memberikan pagar gitu. Misal gini, kita melihara kambing. Kambing kita nih ada rumput-rumputnya. Lalu searea tanah kita tuh kita pagarin gitu. Dengan harapan meminimalisir peluang kambing kita makan di tanah orang. Siapa yang bikin pagar? Kambing atau majikannya? Kambing tidak ngerti dia. Tapi sebagai majikan yang benar, dia akan siapkan pagar supaya kambingnya tidak makan di tempat lain. Siapa yang bisa menggantikan engkau untuk melangkah? Tidak ada yang mau. Sekarang kita tarik ke atasnya lagi, sampai masanya nanti kita menghadap Allah di padang mahsyar. Hablum minallah, minta ampun sama Allah. Hablum minan nas, minta maaf. Ada hak-hak orang lain yang mungkin belum kita tunaikan. Ada kejahatan atau kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, belum kita minta maafkan kepada orangnya.